Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Suliana, instansi SMA Negeri 1 Bandar Surabaya. Calon guru penggerak angkatan 7 Lampung Tengah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee yang di-coachingnya sebagai kunci pembuka potensi untuk memaksimalkan kinerjanya. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach. Apakah pengembangan diri seorang coachee cepat, perlahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang coach. Pengembangan diri, baik seorang coach atau coachee, dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Pengalaman belajar saya ketika saya belajar modul ini adalah saya merasa nyaman ketika melakukan coaching. Karena dengan begitu saya dapat memaksimalkan potensi pribadi saya dan profesionalitas saya melalui proses yang menstimulasi, mengeksplorasi pemikiran, dan proses kreatif. Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa keterampilan komunikasi saya menjadi lebih baik karena menggunakan pendekatan coaching serta sistem AMONG yang menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi saya, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Namun, yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana saya harus mampu menciptakan semangat Tuturi Handayani dalam setiap perjumpaan, pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran, serta mampu melontarkan pertanyaan berbobot saat coaching. Pada saat coaching, saya merasa kompetensi kehadiran penuh saya atau presence dapat meningkatkan mindfulness saya. Kemudian dengan kompetensi mendengarkan aktif dapat mengasah fokus serta saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam implementasi coaching, prinsip dan paradigma berpikir coaching dapat membuat proses supervisi akademik fokus kepada pemberdayaan untuk mengembangkan kompetensi diri dan kemandirian. Saya mengeksplorasi peran seorang coach dan bagaimana saya membangun percakapan yang memberdayakan potensi rekan sejawat saya. Dengan memiliki paradigma berpikir coaching, kita bersama akan meningkatkan peran kita di sekolah sebagai seorang supervisor. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidiknya. Hal ini menjadi tantangan dalam pembelajaran coaching. Solusi dari tantangan tersebut adalah bagaimana kita mengembalikan semangat supervisi akademik mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan kacamata dan topi seorang coach, yaitu supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Pengalaman masa lalu saya ketika saya melakukan coaching, yaitu kepala sekolah membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu guru mengembangkan dirinya. Namun, penerapan di masa mendatang, proses coaching juga merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak coach dan coachee-nya
Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga mendorong coach berpikir secara kritis dan mendalam yang bermuara pada coach dapat menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan atau menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Dalam modul lain, saya pun telah belajar. Coaching membantu saya untuk menjadi salah satu proses untuk menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Selain itu, dalam kegiatan elaborasi pemahaman serta ruang kolaborasi, saya merasa lebih paham lagi bahwa seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Semoga kesimpulan dan refleksi saya pada modul coaching untuk supervisi akademik ini dapat menjadi refleksi dari pembelajaran bagi kita semua menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.